Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan hidup minimalis demi berhemat. Ada dua cara untuk menjadi sejahtera. Yang pertama, dengan menjadi sangat kaya. Yang kedua, dengan memiliki sedikit keinginan dan hidup secara sederhana. Pada awal 2020 adalah periode yang membuat banyak orang mengalami kemunduran finansial. Keadaan tersebut tampaknya belum banyak berubah di awal tahun ini, ataupun di pertengahan tahun ini. Tapi hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut mempengaruhi keuangan kita. Karena itu, mari mulai mempelajari kunci untuk memperkaya diri secara finansial dengan mengingat ucapan yang saya ucapkan tadi. Memilih menambah pemasukan atau menginginkan sesuatu yang lebih sedikit. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan kebiasaan hidup sederhana ataupun kebiasaan hidup minimalis. Berikut adalah beberapa hal yang bisa diterapkan demi berhemat dan selangkah lebih kaya secara finansial. Yang pertama, mempelajari tentang gaya hidup minimalis. Kebiasaan minimalis ini termasuk dalam penerapan cara berpakaian yang sederhana dan rapi, seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Dan juga cara menata rumah tinggal dengan tidak memasukkan terlalu banyak barang di rumah hingga menerapkan declutter seluruh barang kita secara rutin. Decluttering secara rutin bisa melihat barang mana yang sebenarnya tidak lagi kita gunakan dan tidak kita perlukan dan tidak membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Secara lebih mudah dipahami, barang-barang tersebut akan hanya menjadi timbunan saja di rumah. Jadinya lebih baik kita singkirkan atau disumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kedua, cermat dalam memilih kebutuhan. Utamakanlah fungsi ketika kita membeli barang. Cobalah tanya, apakah benar-benar kita butuhkan atau karena hal itu barang yang lucu saja atau karena lapar mata atau sebagainya. Ketika melakukan sesuatu, apakah hal itu benar-benar dibutuhkan? Apakah benar-benar diperlukan? Ketika berlangganan keanggotaan gym, tempat yoga, senam, toko, dan berbagai keanggotaan lain, apakah hal tersebut benar-benar kita butuhkan? Kalau tidak, mulailah menyingkirkan itu semua. Atau berhenti berlangganan segala yang tidak dibutuhkan. Dengan melakukan kedua hal tadi, kita sudah sedikit melangkah untuk berhemat dan lebih baik beli dan lakukan yang perlu saja. Kalau dirasa keanggotaan untuk olahraga diperlukan, maka tidak ada salahnya. Hal itu dilakukan demi kesehatan kita juga. Ketiga, singkirkan barang yang tidak terpakai. Cobalah jual atau donasikan barang-barang yang tidak diperlukan. Dengan menjual barang yang tidak digunakan, selain bisa merapikan rumah, kita juga bisa sekaligus menambah pemasukan. Kalau menjual barang-barang tersebut terasa tidak praktis, kita bisa memilih opsi mendonasikan barang tersebut kepada siapa yang membutuhkan. Mulai biasakan penerapan, beli satu, relakan satunya lagi. Atau maksudnya di sini ketika membeli satu barang baru, biasakan dengan mengeluarkan satu barang lama yang ada di rumah. Misalnya beli satu baju baru, maka kita harus merelakan satu baju lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk dijual atau didonasikan. Keempat, biasakan perbaiki sebelum membeli baru. Dalam memperlakukan benda-benda yang kita miliki, kalau terjadi kerusakan dan masih bisa diperbaiki, utamakan diperbaiki daripada langsung membeli barang baru untuk menggantikannya. Selain karena lebih hemat, kebiasaan tersebut juga baik untuk lingkungan dengan meminimalisir sampah dan pencemaran lingkungan. Selain itu, ketika tak bisa memperbaiki sendiri, kita juga bisa sekaligus memberikan rezeki bagi para tukang servis di sekitar kita. Kelima, mengandalkan produk barang bekas. Kalau kita masih demikian gemarnya dengan barang bermerek atau benda apapun, coba cari dulu opsi produk barang bekasnya. Karena sekarang banyak sekali yang menjual produk bekas dengan kondisi yang baik dan harga yang jauh lebih murah. Selain demi hemat, kita juga bisa membantu menyelamatkan bumi dengan mengurangi sampah produksi dan merasakan kepuasan menemukan barang bermerek atau berkualitas dengan harga yang miring ataupun terjangkau. Keenam, cobalah riset sebelum membeli. Dengan riset sebelum membeli,
kita berkesempatan menemukan barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah. Kita bisa mencari keterangan lebih detail tentang barang yang akan kita beli. Apakah ada opsi lain yang lebih baik dari segi kualitas dan ulasan dari pembeli lain hingga ketahanan barang yang akan kita beli. Dengan demikian, kita bisa membeli barang dengan lebih penuh pemikiran, perhitungan, dan lebih hemat. Ketujuh, menyiapkan rencana makan seminggu. Dengan membuat daftar menu atau rencana makan selama seminggu, kita dapat lebih berhemat karena bisa menyusun daftar belanja dengan lebih praktis dan sesuai kebutuhan. Selain hemat, hal tersebut dapat menghindarkan kita dari membeli makanan secara impulsif yang berujung ke boros. 7 kebiasaan tadi mulai bisa diterapkan dari sekarang agar kamu bisa lebih berhemat di tahun 2021, 2022, dan di masa depan. Hingga kamu bisa selangkah lebih maju menuju kekayaan secara finansial. Atau mungkin kamu ada yang sudah mencoba satu dari kebiasaan baik tadi. Itulah tadi kebiasaan hidup minimalis demi berhemat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.